Pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan suplai dana jangka pendek. Pasar uang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dan yang ketiga, tidak terkait pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Pelaku pasar uang yang pertama yaitu bank, perusahaan asuransi, individu masyarakat, perusahaan besar, yayasan, dana pensiun, lembaga keuangan lain, dan lembaga pemerintah. Tujuan pasar uang ada dua, yaitu yang pertama untuk pihak membutuhkan dana dan yang kedua pihak menanamkan dana. Kalau untuk pihak yang membutuhkan dana, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, kebutuhan likuiditas, dan kebutuhan modal kerja. Sedangkan untuk pihak yang menanamkan dana, tujuan pasar uangnya itu adalah untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu dan membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Lanjut ke fungsi pasar uang. Yang pertama adalah sumber pembiayaan. Pasar ini muncul sebagai salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek. Yang kedua adalah fasilitator dan mediator. Investor yang berasal dari luar negeri tentu butuh berbagai dokumen yang merepotkan kalau ingin menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu, banyak dari mereka menggunakan pasar uang untuk berinvestasi dan menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Dan yang ketiga, penghimpun dana masyarakat. Selain dari investor luar negeri, pasar uang juga menghimpun dana dari masyarakat lokal. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat umumnya biasa merupakan perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang keempat, menawarkan investasi kepada masyarakat. Pasar uang juga menawarkan pembelian sertifikat Bank Indonesia dan serta surat berharga pasar uang langsung ke masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, imbal hasil bisa didapatkan. Pasar modal diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan negara yang kegiatannya dalam hal penawaran dan perdagangan efek. Ciri-ciri pasar modal yang pertama yaitu produk yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga. Yang kedua, menekankan pada pemenuhan dana jangka panjang. Yang ketiga, nilai investasinya bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pasar modal terkait pada tempat atau wilayah tertentu. Manfaat pasar modal. Manfaat bagi investor. Yang pertama, memperoleh dividen atau saham dan bunga tetap atas obligasi yang dimiliki. Yang kedua, dapat melakukan investasi dalam beberapa perusahaan sekaligus untuk mengurangi resiko. Yang ketiga, mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dan yang terakhir, dapat mengganti alat investasi dengan mudah. Manfaat bagi emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, tidak ada kovenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam mengelola dana dan perusahaan. Yang ketiga, dana dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang keempat, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Dan yang kelima, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan karena adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal. Yang ketiga, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki saham dan bunga yang mengambang. Yang keempat, dapat lebih bebas mengelola dana. Manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan pendapatan, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi investor, menambah lapangan kerja, dan yang terakhir dapat menikmati produk dari sebuah perusahaan. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama adalah pasar primer. Merupakan jenis pasar modal berupa tempat dibukanya penawaran saham oleh emiten pertama kali sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua adalah pasar sekunder. Merupakan jenis pasar modal berupa tempat perdagangan saham yang telah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Yang ketiga adalah pasar ketiga, merupakan jenis pasar modal berupa tempat perdagangan saham di luar bursa. Dan yang terakhir adalah pasar keempat, merupakan jenis pasar modal berupa bentuk perdagangan efek antara pemegang saham atau proses pemindahan saham antara pemegang saham dengan nominal besar.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan pasar uang dengan pasar modal. Perbedaan yang pertama yaitu produk yang diperjualbelikan. Berikut adalah perbedaan pasar uang dengan pasar modalnya. Yang kedua adalah jangka waktu. Yang ketiga adalah otoritas. Dan perbedaan yang terakhir adalah resikonya. Sekian penjelasan tentang pasar uang dan pasar modal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.